Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia, aku bertumpah darah yang satu. Tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia, bangsa yang satu. Kami putra dan putri Indonesia, bahasa persatuan. Bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bangsa satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Shalom adik-adik, kita akan memuji memuliakan Tuhan dalam ibadah bulanan kali ini. Nah, ibadah bulanan kali ini sedikit berbeda ya. Ada yang tahu perbedaannya? Iya betul, ibadah bulanan kita kali ini dirangkaikan dengan Hari Sumpah Pemuda. Nah, saat ini Miss Mercy ditemani sama poluan cantik. Ada Kakak Melody. Hai teman-teman. Dan wow, ada Bapak Pendeta. Hehehehe. Ada Kakak Bagas. Halo semuanya. Ayo semuanya kita memuji memuliakan Tuhan dengan semangat dan sukacita ya. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cucu, cucu, cu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang,
terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar. Itulah Tuhan Yesusku, kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar. Itulah Tuhan Yesusku, Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Tak sekalipun melupakanku, kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, kau tak tinggalkanku. Tak sekalipun melupakanku, kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat kau bekerja. Ku percaya mujizat akan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat kau bekerja. Ku percaya mujizat akan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat kau bekerja. Ku percaya mujizat akan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Shalom anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Miss berharap anak-anak semua yang ada di rumah tetap sehat. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan,
mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk setiap penyertaan Tuhan yang boleh kami rasakan sepanjang hari ini. Kami boleh lalui dengan penuh sukacita. Bapa yang baik, saat ini kami mau mendengar firman-Mu. Berkati kami, berikan kami kemampuan supaya kami bisa mengerti dan memahami apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, sore hari ini Miss Febri akan berbagi cerita kepada anak-anak semua yang ada di rumah. Tapi sebelum Miss Febri berbagi cerita, Miss mau tanya dulu nih kepada anak-anak. Siapa di antara anak-anak yang rajin beribadah, kemudian rajin baca Alkitab, rajin berdoa, suka membantu orang lain, dan taat sama ajaran-ajaran firman Tuhan? Ayo. Wow, anak-anak hebat. Anak-anak yang ada di rumah, di dalam Alkitab juga ada loh yang seperti anak-anak yang rajin beribadah dan taat sama ajaran firman Tuhan. Ayo, mau tahu ceritanya siapa? Nah, namanya itu adalah Timotius. Anak-anak, Timotius adalah seorang anak muda yang memberitakan firman Tuhan atau melayani orang banyak. Anak-anak, sejak dari kecil, Timotius sudah diajarkan tentang ajaran-ajaran firman Tuhan oleh ibunya dan neneknya bernama Lois. Sehingga Timotius bertumbuh menjadi anak yang sangat mencintai Tuhan Yesus. Nah, kalau di sekolah kalian pasti punya guru kan? Ada ibu guru, kemudian ada bapak guru yang mengajar anak-anak. Nah, Timotius sendiri punya seorang guru loh. Nama gurunya itu adalah Paulus. Paulus itu adalah seorang yang melayani Tuhan, yang memberitakan firman. Dia sangat mengasihi Tuhan. Dia melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Nah, suatu hari Paulus ini datang ke Listra. Dia datang ke Listra untuk memberitakan firman kepada orang-orang yang ada di sana. Ketika dia ada di Listra, dia melihat, dia memperhatikan Timotius ini sangat baik sekali. Dia suka membantu orang lain, kemudian dia sangat mengasihi orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena Paulus melihat sikap Timotius yang begitu baik, akhirnya Paulus menjadikan Timotius menjadi seorang muridnya. Nah, ketika Timotius menjadi muridnya Paulus, Paulus mengajar banyak hal kepada Timotius. Dia mengajar Timotius bagaimana cara melayani orang lain. Kemudian dia mengajar Timotius tentang ajaran-ajaran yang ada di dalam Alkitab. Anak-anak, akhirnya Timotius karena dia rajin dan tekun, ia berhasil menjadi muridnya Paulus yang memberitakan firman. Ia bersama-sama dengan Paulus untuk melayani. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari sikapnya Timotius, kita bisa belajar dua hal. Yang pertama itu adalah dengar-dengaran. Ayo, siapa di antara anak-anak yang masih suka dengar-dengaran? Dengar-dengaran sama papa mama di rumah atau orang-orang yang lebih dewasa daripada anak-anak. Nah, anak-anak, Tuhan menginginkan kita
untuk menjadi anak-anak yang suka dengar-dengaran. Contohnya, kalau di rumah tadi dengar-dengaran dengan papa mama, dengan adanya pandemi untuk saat ini membuat kita tidak bisa jalan-jalan bersama keluarga, tidak bisa bertemu dengan teman-teman, kemudian tidak bisa bermain dengan teman-teman kita. Nah, dengan waktu ini kita lebih banyak gunakan seharusnya untuk lebih banyak mendengar orang tua yang ada di rumah. Jadi, anak-anak harus dengar-dengaran ya sama papa mama di rumah. Kemudian kalau di sekolah, kita dengar-dengaran sama teguran atau arahannya guru. Misalnya kalau guru mengingatkan, anak-anak hari ini kumpul tugas tepat waktu ya. Anak-anak kalau belajar jangan ribut ya. Anak-anak kalau ujian jangan menyontek. Nah, setiap arahan, setiap teguran anak-anak harus dengar. Di dalam Ulangan pasalnya yang ke-6, ayat yang ke-4 sampai 5, firman Tuhan mengatakan, "Dengarlah, hai orang-orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu." Jadi, Tuhan menginginkan kita semua untuk menjadi anak yang suka dengar-dengaran. Yang kedua adalah teladan. Apa sih artinya teladan itu, Miss Febri? Nah, teladan itu adalah sesuatu hal yang patut untuk kita tiru dan baik untuk kita contoh. Timotius tadi sudah menjadi teladan loh, menjadi teladan yang baik. Dia menjadi teladan yang baik bagi orang-orang yang dia layani. Dia mengajarkan orang lain sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ia melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Anak-anak juga bisa belajar seperti Timotius yang bisa jadi teladan bagi orang lain. Di dalam 1 Timotius pasalnya yang ke-4 ayat yang ke-12 firman Tuhan mengatakan, "Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu." Nah, walaupun anak-anak masih kecil atau umur masih sangat muda, tapi anak-anak bisa jadi contoh, bisa jadi teladan loh bagi orang lain. Contohnya kalau di rumah, anak-anak bisa jadi teladan bagi adik untuk bersikap sopan kepada orang tua. Kemudian anak-anak bisa jadi teladan bagi keluarga untuk sering cuci tangan supaya tetap sehat. Kemudian kalau di sekolah, anak-anak bisa jadi teladan bagi teman-teman. Misalnya tidak melawan guru. Kemudian belajar yang baik sehingga punya prestasi yang baik. Sehingga nilainya bagus, masuk juara. Nah, ketika teman-teman yang lain melihat, wow, nilainya bagus ya, dia masuk juara ya. Saya mau seperti dirinya, supaya saya punya nilai yang bagus juga. Nah, anak-anak sudah menjadi berkat bagi teman-teman yang ada di dalam kelas. Anak-anak yang ada di rumah, bulan ini kita bertepatan memperingati Hari Sumpah Pemuda. Jadi, anak-anak harus belajar menjadi saksi sebagai generasi muda yang menjadi berkat bagi bangsa Indonesia. Bagaimana caranya, Miss Febri, untuk menjadi berkat bagi bangsa Indonesia? Nah, contohnya bisa anak-anak harus rajin
belajar, disiplin, saling menghargai, saling membantu, kemudian anak-anak peduli lingkungan, tidak buang sampah sembarangan, dan masih banyak sekali contoh-contoh yang bisa anak-anak lakukan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Ayo anak-anak, kita belajar ya dari sikapnya Timotius tadi. Yang pertama itu dia suka dengar-dengaran. Kemudian yang kedua, dia menjadi teladan bagi orang lain. Oke anak-anak, demikian sharing firman Tuhan kita pada sore hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Bapa untuk kesempatan yang manis yang Tuhan boleh berikan kepada kami. Kami boleh memuji Engkau dan mendengar firman-Mu. Dan kiranya apa yang kami lakukan itu bisa menjadi kemuliaan nama-Mu di surga. Bahkan firman-Mu Bapa mampukan kami untuk mengerti dan bisa kami aplikasikan di dalam kehidupan kami setiap harinya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pemuda Harapan Bangsa, tonggak perjuangan kini berada di tangan kita. Sing-singkan lengan baju kita, lanjutkan perjuangan para pemuda untuk terus mempertahankan kemerdekaan, memajukan bangsa, dan menjaga nama baik Indonesia di mata dunia. Tondok Kapua, Yamotu Tondok, Kunangga, Topak Baraninna. Selamat Hari Sumpah Pemuda. Merdeka! Bangsa yang besar adalah bangsa yang hormat pada pahlawan. Selamat Hari Sumpah Pemuda. Yatu Tondok Kapua, Yamu Tondok Umpakalabi, Resona Topak Baraninna. Selamat Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2020. Selamat! berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Selamat Hari Sumpah Pemuda, maju dan bangkit.